Gerbang sakral Soneta terbuka lebar. Suasana di depan studio Soneta Depok mendadak mencekam saat April DA7 melangkahkan kakinya menuju ke gerbang yang selama ini dikenal sebagai katedral musik dangdut Indonesia. Studio ini bukan sekedar ruang kedap suara dengan peralatan yang canggih, melainkan sebuah tempat suci di mana ratusan mahakarya legendaris lahir dari tangan sang maestro dunia. Kehadiran gadis asal Cirebon ini menandai sebuah peristiwa besar yang jarang sekali terjadi dalam sejarah industri musik modern. Udara di sekitar studio seolah-olah dipenuhi oleh jejak sejarah panjang perjuangan sang raja dangdut yang begitu disiplin menjaga marwah karyanya. Masuknya April Cirebon ke dalam ruangan ini secara otomatis memutus semua keraguan publik atas kualitas vokalnya, karena pintu ini hanya terbuka bagi mereka yang dianggap memiliki integritas dan standar musik kualitas yang melampaui rata-rata penyanyi ajang pencarian bakat pada umumnya. Ujian kejujuran nada di hadapan maestro di dalam balik rekaman yang syarat akan wibawa. Suasana berubah menjadi hening ketika April harus berhadapan langsung dengan telinga peka, telinga Rhoma Irama yang sangat perfeksionis. Ujian ini bukanlah sekedar basa-basi, melainkan sebuah proses bedah vokal di mana April diminta menyanyikan fragmen nada tanpa iringan musik sedikit pun. Sang raja ingin mendengar kejujuran suara yang keluar langsung dari jiwa tanpa manipulasi teknologi apapun. Kabar dari sumber internal menyebutkan bahwa sang maestro sempat terdiam selama beberapa menit, seolah-olah terpesona oleh kemurnian cengkok dan kekuatan power vokal yang dimiliki gadis muda ini, April Cirebon. Getaran yang tercipta di dalam studio sore itu menjadi bukti nyata bahwa sebuah raih generasi emas sedang terjadi. Pertemuan ini bukan lagi soal senior dan junior, melainkan sebuah penyatuan visi antara kebijaksanaan masa lalu dan semangat masa depan yang siap meledak di industri musik Indonesia. Misteri kunci emas, penentu takdir, investigasi mendalam mengungkapkan fakta yang sangat mengejutkan bahwa kunci emas yang diberikan Rhoma Irama kepada April bukanlah benda fisik yang kasat mata, melainkan sebuah mandat musikal yang sangat sakral. Kunci ini memberikan April akses tanpa batas ke seluruh kekayaan intelektual dan rahasia aransemen legendaris soneta yang selama ini puluhan tahun dijaga dengan sangat-sangat ketat. Ini adalah bentuk legitimasi tertinggi yang hanya diberikan kepada muridnya yang terpilih, yang dianggap memiliki karakter bersih dan melintas pejuang. Dengan memegang mandat ini, April kini memiliki otoritas untuk membawa warna musik soneta ke panggung-panggung internasional dengan bimbingan teknik tingkat tinggi yang tidak akan didapatkan di sekolah musik manapun. Kunci emas ini juga berfungsi sebagai perisai karir yang memastikan bahwa tidak ada satupun pihak di industri yang berani meremehkan atau memandang sebelah mata bakat besar yang kini telah sah berada dalam lindungan sang raja dangdut. Penempaan fisik dan mental di balik suara, proses produksi di dalam studio soneta bukanlah perjalanan yang mudah, karena April harus menjalani penempaan yang sangat melelahkan selama berjam-jam. Tempaan hati itu tidak henti
Rhoma Irama dikenal sangat mendetail, bahkan dalam setiap penekanan, suku kata, dan tarikan napas yang ditentukan oleh April Cirebon. Setiap bagian lagu harus diulang berkali-kali hingga vibrasi suara benar-benar selaras dengan nyawa lagu yang ingin disampaikan kepada pendengar. Meskipun keringat mengucur di bawah lampu studio yang panas, April menunjukkan kedisiplinan luar biasa yang membuat para musisi senior soneta merasa kagum. Ia dididik untuk menjadi seorang perfeksionis yang tidak hanya mengejar keindahan nada, tetapi juga kekuatan magic yang bisa membuat setiap pendengar merinding. Proses karantina vokal ini dijaga sangat ketat untuk memastikan bahwa karya yang dihasilkan nanti akan menjadi sebuah mahakarya yang sempurna tanpa cacat, menandai lahirnya standar baru dalam dunia musik dangdut yang bermartabat. Gempa digital dan validasi publik nyata. Kabar mengenai kolaborasi rahasia ini langsung menciptakan kegemparan luar biasa di ruang digital, hingga tagar mengenai April di Soneta menduduki puncak trending topik pertama. Fenomena ini memicu lonjakan stamina positif yang sangat signifikan, sangat masif dari netizen yang merasa bahwa keadilan bagi bakat besar akhirnya terwujud secara nyata. Publik secara luas menyatakan bahwa mereka tidak lagi memperdulikan siapa yang menjadi juara di panggung televisi, karena bagi mereka April adalah pemenang sesungguhnya yang mendapatkan sebuah pengakuan langsung dari legenda dangdut Indonesia, yaitu Bang Haji Rhoma Irama. Hidup musik Indonesia Investigasi mencatat bahwa daya jual dan popularitas April melesat hingga 300%. Wow, keren. Dalam waktu singkat membuat banyak promotor nasional berebut untuk mendapatkan tanda tangannya. Opini publik yang begitu solid membuktikan bahwa restu dari sang raja dangdut jauh lebih berharga daripada mahkota kompetisi manapun, menciptakan efek domino yang menempatkan posisi April di puncak tertinggi kasta penyanyi dangdut nasional saat ini. Ih, keren. Pujian tertinggi sang raja dangdut. Salah satu momen paling mengharukan adalah ketika Rhoma Irama secara terbuka memberikan pujian yang sangat mendalam terhadap kejujuran vokal yang dimiliki oleh April Cirebon. Di tengah industri yang kini penuh dengan efek suara digital dan manipulasi teknik, vokal suara April dianggap sebagai OAC yang menyegarkan karena kemurniannya yang sulit dicari tandingnya. Sang raja dangdut melihat April sebagai kanvas putih yang bersih dan siap untuk menerima goresan melodi sakral yang akan menjadi sejarah baru. Rhoma Irama merasa memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk mengawal bakat langka ini agar tidak dirusak oleh industri yang seringkali hanya mengejar sensasi murah. Pengakuan tulus dari sang maestro ini telah membungkam semua kritik dan keraguan dari pihak-pihak yang sebelumnya menganggap April hanya sebagai penyanyi viral sesaat. Ini dengan stempel kejujuran dari sang raja dangdut, April resmi berdiri dari barisan depan penyanyi elit Indonesia yang sangat dihormati kualitasnya, muskilatitasnya, kehebatannya, suaranya yang bisa menyentuh hati orang. Transformasi menjadi diva penuh wibawa sejak menerima mandat emas dari Soneta. Terjadi perubahan signifikan pada karakter dan pembawaan April yang kini terlihat jauh lebih matang dan penuh wibawa. April yang dulunya dikenal sebagai gadis daerah yang pemalu kini bertransformasi
menjadi sosok diva yang memiliki karisma kuat, namun tetap mempertahankan kerendahan hatinya. Di bawah bimbingan langsung sang raja dangdut ini, ia tidak hanya diajarkan teknik bernyanyi yang rumit, tetapi juga cara menguasai panggung dengan keanggunan tanpa harus melakukan aksi yang berlebihan. Kunci emas karirnya mencakup pembentukan citra diri yang berkelas, di mana kesantunan menjadi identitas utama yang tidak bisa ditawar. Aura bintangnya ini memancarkan kewibawaan yang membuat siapapun merasa segan, sekaligus jatuh cinta pada saat yang bersamaan. Transformasi ini sangat krusial untuk memastikan bahwa Aprilly bukan lagi sekedar peserta ajang bakat dangdut DA7, melainkan telah menjadi ikon yang mandiri dan memiliki pengaruh besar di industri musik tanah air. Serupsi dan peta baru industri dangdut, kehadiran Aprilly dengan dukungan penuh dari kekuasaan musikal Rhoma Irama telah menciptakan disrupsi yang besar yang memaksa para pemilik label musik raksasa untuk mengatur ulang strategi mereka. Jalur prestasi murni yang ditempuh Aprilly melalui bimbingan legenda terbukti jauh lebih efektif dan memiliki dampak jangka panjang dibandingkan dengan jalur popularitas instan yang seringkali cepat pudar. Kini Aprilly memimpin di jalur profesional dengan nilai tawar yang sudah sejajar dengan para penyanyi senior papan atas Indonesia. Banyak pagmat yang musik memprediksikan bahwa dominasi Aprilly di masa depan akan menjadi standar baru bagi setiap penyanyi yang ingin sukses secara berkelanjutan dan terhormat. Fenomena ini membuktikan bahwa kualitas vokal yang dibalut dengan adab yang baik adalah kombinasi mematikan yang tidak bisa dikalahkan oleh gimmick apapun. Aprilly kini dipandang sebagai ikon kebangkitan kembali, meraih dangdut asli yang elegan, membawa misi besar untuk mengembalikan musik rakyat ini ke puncak kejayaan yang paling mulia. Sujud syukur dan kebanggaan tanah Cirebon. Dampak sosiologis dari peristiwa besar ini sangat terasa hingga ke tanah kelahiran Aprilly di Cirebon, di mana berita ini disambut dengan tangis haru dan sujud syukur massal dari pendopo bupati hingga ke pelosok desa. Warga merasa bangga karena salah satu putri terbaik mereka telah diakui oleh legenda musik nasional sebagai aset yang paling berharga. Bupati Cirebon bahkan menyatakan bahwa keberhasilan Aprilly adalah bentuk kemenangan budaya daerah yang berhasil menembus tembok sakral industri musik nasional melalui jalur yang sangat terhormat. Bagi warga setempat, Aprilly telah membalaskan rasa kecewa mereka atas hasil kompetisi sebelumnya dengan cara yang paling elegan dan tidak terduga. Ia kini menjadi simbol inspirasi bagi seluruh generasi muda di daerah, bahwa dengan ketekunan, bakat murni, dan sikap yang santun, pintu kesuksesan yang paling sulit pun akan terbuka lebar. Dukungan moral dari tanah kelahiran ini menjadi energi tambahan yang sangat luar biasa bagi Aprilly Cirebon untuk terus melangkah mantap di Jakarta. Lahirnya legenda baru Nusantara. Laporan investigasi ini ditutup dengan sebuah kesimpulan tajam bahwa masuknya Aprilly ke studio Soneta adalah momen kelahiran seorang legenda baru dalam sejarah musik Indonesia. Perjalanannya di panggung kompetisi televisi mungkin telah berakhir, namun perjalanan sejarah sejatinya di industri musik yang asli baru saja dimulai dengan sangat gemilang. Mahkota yang diberikan oleh rakyat dan direstui langsung oleh sang raja dangdut terbukti jauh lebih berat dan sangat berharga daripada gelar juara manapun.
yang pernah ada di April telah membuktikan kepada dunia bahwa integritas vokal dan kejujuran nada adalah kunci pembuka pintu sebuah kesuksesan yang bersifat abadi. Seluruh Nusantara kini sedang menantikan dengan antusias mahakarya perdana hasil didikan langsung sang maestro Raja Dangdut yang diprediksi akan mengguncang peta musik tanah air Indonesia. Sejarah akan mencatat bahwa di sebuah balik rekaman yang sunyi, seorang gadis dari Cirebon telah resmi dinobatkan sebagai penerus estafet kejayaan dangdut Indonesia yang sangat bermartabat.